teman-teman, jangan lupa subscribe channel ini, notifikasi video untuk berlangganan, serta like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pemirsa, coretan Bahari Wisata Malang Kutai. Di dalam edisi ini kita akan menggali tentang cerita kilas balik dari seorang Mr. K. Jadi Mr. K ini adalah tim kamera kita, ya kan? Beliau ini boleh kita katakan adalah tangan dingin gitu ya. Tangan dingin itu maksudnya yang mempunyai kreativitas, ya kan, yang tidak terlihat, karena memang beliau ini di belakang kamera saja, ya kan, seperti itu. Dan ya, kita akan menggali tentang cerita kilas balik dari seorang Mr. K. Mr. K ini punya nama aslinya siapa ya? Saya Muhammad Hamid Dumajid. Muhammad Hamid Dumajid. Iya. Dari berapa saudara nih, Mr. K? Saya 9 saudara. 9 saudara ya. Anak ke 8. Anak ke-8. Oke. Kok bisa nyampe ke tanah Kalimantan ini, gimana ceritanya? Proses perjalanannya ini seperti apa? Mungkin bisa diceritakan ya, Mr. K. Jadi saya punya saudara di Kalimantan Timur, tepatnya di Samarinda. Di Samarinda, punya saudara di Samarinda. Dan saya kan di Jawa ini pengangguran gitu. Tidak punya pekerjaan. Oke. Terus Dan saya merantaulah ini merantau ke Samarinda. Kebetulan di Samarinda ke tempat itu kakak saya itu. Tempat saudara itu. Karena memang saudara ini lebih dahulu merantau gitu ya. Ninggalin tanah Jawa ya, seperti itu. Oke. Selama di Samarinda itu aktivitas dari Mr. K ini ngapain aja? Aktivitas ya, pertama saya ini bantu saudaranya saudara itu jualan usaha. Saya kan punya usaha ya, toko gitu. Tinggal di sana dan bantu-bantu di sana, bantu saudara gitu ya. Nah, kebetulan ada kakak saya yang lainnya itu dia usaha juga, cuman usahanya bukan toko ngampas barang-barang ya, yang diecer ke toko-toko kecil gitu ya. Sebelumnya itu saya ikut ngampas aja sama kakak saya, sambil mempelajari cara kerjanya. Dan selama 3 bulan tadi kan? Sebelumnya kan saya tidak pengalaman di situ, tidak ada pengalaman sama sekali ya, seperti itu. Oke. Ketika menjalankan usaha sendiri itu, maksud saya tuh dipinjemin modal atau punya modal sendiri atau gimana? Nah, waktu saya ikut kakak ipar saya ngampas itu kan saya sudah punya pengalaman sendiri ya kan. Nah, akhirnya saya pengen mandiri ya kan. Nah, pengen mandiri ya. Nah, saya utarakan maksud saya itu sama kakak saya yang pinjemin modal gitu ya. Yang saya yang ngampas itu ya, bukan yang tokoan ya. Yang tokoan. Pada waktu itu dibutuhkan modal utama untuk membangun usaha sendiri itu, pada waktu itu berapa dipinjam? Ya, waktu itu saya dimodali 1 juta. 1 juta sama sepeda Honda, motor ya, Honda ya, untuk menjalankan usaha ini ya, seperti itu. Nah, ketika dipinjemin modal, kemudian ya Mr. K ini mencoba untuk membangun usahanya sendiri lah. Ya. Itu berjalan berapa tahun di Samarinda waktu itu? Ya, kurang lebih 3 tahunan lah. 3 tahun ya di sana. Ya, 3 tahun di situ. Cuman di Samarinda itu ya kita ndak berkembang juga ngampasnya itu. Mungkin karena tidak berkembangnya tuh ada persaingan dari yang lain atau gimana? Enggak, karena ya mungkin karena ndak ini masih ikut kakak saya kan, jadi saya ya, ibaratnya pola makan aja yang nanggung gitu kan. Belum mandiri sepenuhnya lah itu ya. Mandiri sepenuhnya gitu, walaupun sudah menjalankan usaha sendiri gitu ya, jadi itu. Ibaratnya usahanya itu ndak full, ndak karena mikirnya kan masih tinggal di tempat saudara, seperti itu. Dan
selama 3 tahun kemudian dan hijrah lagi lagi ke kota Sangatta ya. Kota Sangatta. Jadi saya pengen mengembangkan di Sangatta gitu. Mencoba mengembangkan di Sangatta dengan pengalaman yang sudah waktu di Samarinda itu. Berbekal pengalaman ya sebelumnya di Samarinda. Oke. Dan alhamdulillah berkembang ya di Sangatta ini. Ya di Sangatta ini alhamdulillah berkembang karena di Sangatta ini sudah kita sudah mulai mandiri gitu. Mandiri. Ya pertamanya sama juga sama ikut kakak saya juga belum mandiri juga. Tapi lama-lama kan kita pengen nggak enak juga kan sama saudara. Lama-lama kita pengen mandiri gitu. Nah setelah mandiri ini ke Sangatta mengembangkan usaha berbekal pengalaman yang sebelumnya. Di Sangatta punya dari usaha itu, keuntungan dari usaha itu punya bisa membeli alhamdulillah tanah bisa beli tanah. Oke. Pertama beli tanah itu. Dan terus membangun rumah gitu. Iya, membangun rumah. Oke. Alhamdulillah itu ya. Ya, oke. Dan ya dari cerita ini kan saya menyimak bahwa Mr. K ini kan dari seorang boleh kita katakan seorang yang mempunyai usaha atau wirausaha ya seperti itu ya. Dan kenapa kok bisa bergabung di tim Coretan Bahari ini, ceritanya gimana nih? Mungkin boleh diceritakan sedikit nih, Mr. K. Ya ceritanya ini saya sebelumnya saya nonton YouTube. Nonton YouTube, kemudian ketemu channelnya Coretan Bahari ya. Ketemu channelnya Coretan Bahari itu. Terus saya simak kan. Simak. Terus saya suka juga dengan ini gitu. Dengan hal-hal yang misteri ya atau tontonan misteri seperti itu. Oke. Ya. Terus saya simak video yang lainnya kan. Kok saya lihat di situ ada salah satu personilnya itu ada yang saya kenal gitu, ada yang dikenal ya gitu ya. Apa iya, saya kan nggak percaya itu kan. Kayaknya iya, makanya tak tanyai sekalinya iya gitu. Dan kok bisa bergabung seperti itu? Prosesnya gimana ketika udah tahu ini ini ada teman saya di salah satu personilnya gitu kan. Dan mungkin ketemuan sama teman itu atau berbicara tentang seperti apa sih yang dijalanin dari Coretan Bahari gitu atau jadi, gimana nih ceritanya nih? Di awalnya kita main-main ke tempat ini, teman ini yang saya kenal ini kan. Terus ya kita diajak main ke base campnya gitu. Base campnya Coretan Bahari ya pada waktu itu ya. Oke. Ya akhirnya kita akrab di situ kan. Akrab ya kenal semua lah sama personel Coretan Bahari ya. Waktu itu ya saya juga ceritanya sih ingat lupa gitu ya. Dulu ya kan. Setahu saya sih Mr. K datang ke base campnya Coretan Bahari itu dia bawa buah gitu ya, buah apa kemarinnya, buah durian ya gitu ya kan, luar biasa ya kan. Jadi pada waktu itu yaudah kita dibawain buah gitu, kemudian disuruh makan ya, kebetulan kan waktu itu musim buah ya, benar ya, musim buah durian ya waktu itu ya. Oke, dan kita saling kenalan, kita saling bercerita, akhirnya ya akrab lah ini. Ya kan. Dan saya juga kaget di salah satu lokasi gitu kan. Nah, Mr. K ini ngikut gitu di lokasi itu kan. Waktu itu saya diajak sama teman saya kan, ayo ikut langsung ke ini lokasi. Ke lokasi gitu ya. Ya saya ikut, coba ikutan. Oke. Ya, pengen lihat langsung ya. Ceritanya. Apa motivasi Anda untuk motivasi dari Mr. K ini kok mau ikut ke lokasi itu, apa pengen tahu apa sih? Atau penasaran atau gimana nih? Iya, penasaran, pengen lihat langsung gitu. Melihat langsung ya gitu ya. Kan lihat aja di YouTube kan. Saya pengen lihat langsung kejadian apa betul gitu. Apakah ini sebuah rekayasa gitu atau ini sebuah permainan yang diatur atau gimana? Mungkin rasa penasaran seperti itu ya kan? Mungkin malah saya kira ada
sebelumnya di skenario gitu. Benar. Saya kira begitu. Akhirnya ini menjadikan sebuah penasaran dan langsung turun ke ngikut ke lokasi gitu ya. Dan ketika Mr. K berada di lokasi itu menyimak dari awal gitu. Kalau tidak salah waktu itu di Jalan Kabu yang pabrik itu. Oh, pabrik tua itu ya. Benar. Nah, ketika pertama kali nih ya kan datang ke lokasi terus menyimak kita gitu kan, ngelihat langsung gitu kan, yang sebelumnya hanya melihat ya di handphone saja gitu kan, dan ini melihat langsung tentang mengungkap tentang cerita di sana, kejadian di sana. Apa yang pada waktu itu yang Mr. K pikirkan pada waktu itu? Ya perasaannya ya ini gimana? Kagum nggak gitu maksudnya? Atau gimana nih? Oh, ternyata bener ya, ini bukan sebuah rekayasa gitu ya. Ternyata bener itu. Bukan rekayasa. Iya. Soalnya saya ini menyaksikan langsung ya gitu ya, di pabrik ya, di Jalan Kabo ya waktu itu ya. Oke. Dan ya mungkin boleh cerita kenapa kok ini kan dari sebuah penasaran datang ke lokasi, kemudian ya memang sih udah akrab bersama personil Coretan Bahari kan. Dan kenapa kok bisa jadi tim kameramennya Coretan Bahari? Gimana nih, mungkin boleh bagi cerita nih sama teman-teman. Ya ceritanya yang itu yang kameramennya berhalangan. Akhirnya karena di lokasi tidak ada tim lagi yang waktu itu yang harus standby memang di kamera. Akhirnya terpilihlah Mr. K ini seperti itu, dan sampai sekarang ya. Jadi udah berapa video ini, udah 10 lebih ya. Ya benar kan? Udah 10 lebih video tayangan gitu yang sudah ditayangkan nih dari hasil dari seorang Mr. K ini, ya kan? Apakah Mr. K ini punya pengalaman sebelumnya nih menjadi seorang kameramen, atau dulunya mungkin pernah belajar, atau dulunya pernah punya temen seorang kameramen kok? Gimana ceritanya? Belum pernah sama sekali ya? Belum pernah, ya baru ketika gabung di Coretan Bahari aja gitu ya? Baru itu. Luar biasa. Sebuah pekerjaan yang baru itu kalau kita tekuni, ya kan? Kalau kita gali, kalau kita jadikan itu sebuah hobi, ya insya Allah itu kan membuahkan hasil yang luar biasa. Ya, ini yang dialami dari Mr. K yang sebelumnya dia hanya sebagai wirausaha saja, dan ketika bergabung di tim dari Coretan Bahari ini menjadi seorang kameramen yang sebelumnya dia tidak pernah punya pengalaman gitu ya kan, tentang bagaimana mengambil sudut-sudut ini ya kan, ngambil shootnya gimana ya kan. Dan ini sudah sampai saat ini sudah menghasilkan lebih dari 10 video yang sudah ditayangkan dari channel Coretan Bahari. Kan ini sangat cerita yang sangat luar biasa, pengalaman yang sangat luar biasa ya, Mr. K. Oke, mungkin sebuah kata inspirasi untuk menginspirasi teman-teman dari sahabat Coretan Bahari ini apa nih dari Mr. K nih? Ya jangan pernah menyerah dengan keadaan. Oke. Terus berjuang dan jangan lupa berdoa. Sebuah kata yang bijak, sebuah kata yang sangat menginspirasi kita ya kan. Mungkin teman-teman ya kan, mungkin sahabat-sahabat ada mempunyai kisah persamaan tentang Mr. K ini, mungkin ini menjadi sebuah untuk bisa kita untuk kita bisa memotivasi teman-teman ya kan, dari yang awalnya tidak punya pekerjaan gitu kan, dan memberanikan diri untuk merantau ke Kalimantan ini dan mencoba untuk membuka usaha ya kan, walaupun modal terbatas dan pengalaman yang minim sekali ya. Itu ya kan, jadi ini sangat luar biasa sekali. Oke, mungkin itulah dari kilas balik dari seorang Mr. K yang kita kenal ya kan. Beliau ini berada di belakang kamera, dan malam hari ini edisi kali ini beliau kita paksa untuk
ya di depan kamera gitu ya, bercerita tentang kilas baliknya seorang Mr. K. Dan namanya ini juga keren juga nih, Muhammad Hamid Dumajid. Ini sebuah nama yang kalau pemikiran saya sih ini orang tuanya bukan orang biasa. Memang orang tua dulu apa sih pekerjaannya? Ya kalau orang tua sih biasa cuman dia punya musola, musola gitu ya. Pengurus musola. Luar biasa. Jadi ya itu kenapa kok ini namanya Muhammad Hamid Dumajid ya. Luar biasa. Jadi ini sebuah cerita kilas balik dari seorang Mr. K. Dan terakhir nih Mr. K, selama ini kan ngikutin atau menjadi tim dari Coretan Bahar ini kan hanya di balik layar saja ya seperti itu. Dan malam hari ini nih berada di depan kamera nih, perasaannya gimana sih? Wah, saya enggak nervous sebenarnya. Saya nervous ini sebenarnya. Enggak biasa di depan kamera. Saya sukanya di belakang kamera. Belakang kamera memang udah profesinya ya kan, di belakang kamera. Dan ya di belakang kamera juga menghasilkan sebuah sebuah kreativitas yang ya nggak main-main kan. Ini udah 10 lebih tayangan kan yang udah kita tayangkan gitu kan. Jadi ini hasil dari ya kerja kerasnya tim kamera kita. Jadi ya terima kasih untuk Mr. K selama ini ngikutin kita dan selama ini membantu kita di dalam ini otak-atiknya ya kan, otak-atiknya video kita gitu kan. Sesuatu harus disukai dulu dan itu menjadi sebuah hobi gitu ya. Ketika menjadi hobi maka kita menjalani dari pekerjaan ini tuh tidak ada beban. Benar sekali, luar biasa. Ternyata inilah sebuah sosok Mr. K yang sangat luar biasa ya kan. Beliau juga bertangan dingin dan mempunyai tekad apapun itu ketika beliau memegang sebuah, entah itu sebuah usaha atau sebuah pekerjaan, ini menjadikan sebuah menjadikan sebuah hasil yang luar biasa. Jadi terima kasih udah ngikutin kita ya kan. Kita akan ketemu lagi di edisi yang lain gitu. Dan saya Sahreja dan Mr. K, tim kamera kita pamit undur diri. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.